Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang verb 1, verb 2, and verb 3. Verb 1 itu adalah verb 1, verb 2 itu adalah verb 2, dan verb 3 adalah verb 3. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja. Jadi verb 1 adalah kata kerja bentuk pertama, verb 2 adalah kata kerja bentuk kedua, dan verb 3 kata kerja bentuk ketiga. Nah, dari verb 1, verb 2, dan verb 3 ini bisa kita kategorikan dengan regular dan irregular verb ya. Ini verb ini artinya kata kerja. Regular ini artinya kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Apa yang disebut dengan beraturan dan apa yang disebut dengan tidak beraturan? Yang namanya beraturan, kata kerja bentuk kedua dan ketiganya itu sama ya, tinggal menambahkan ed saja di akhirnya. Makanya disebut dengan beraturan karena dia bentuk kedua dan bentuk ketiga itu sama. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan ya, irregular verb, kenapa disebut dengan tidak beraturan? Karena kata kerja bentuk kedua dan ketiganya itu memang tidak beraturan ya. Kalau di regular verb tadi kata kerja bentuk pertama dan keduanya itu beraturan, sama gitu. Sedangkan di irregular verb yang tidak beraturan ini kata kerja bentuk pertama dan keduanya itu tidak sama ya, jadi kebalikan begitu. Nah, langsung saja kita lihat pada contohnya ya. Di sini ada list atau table yang berkenaan dengan regular verbs dengan irregular verbs. Yang regular verbs ini bisa kita lihat di sini, ya. Tuh, ada 3. Bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Kemudian yang irregular verb yang tidak beraturan juga ada tabelnya 3. Bentuk kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan bentuk ketiga, ya. Bisa kita lihat di sini. Untuk kata kerja bentuk pertama itu ini kata dasarnya, ya. Kata dasar kata kerja bentuk pertama. Kita lihat perubahan ke bentuk kedua, kemudian perubahan ke bentuk ketiga. Apakah dia sama bentuk 2 dan 3 ataukah berbeda? Kita lihat. Di sini ada bentuk pertamanya call ya. Kita lihat bentuk kedua. Kata kerja bentuk keduanya, kemudian kata kerja bentuk ketiganya. Kita lihat dari call ini. Bentuk keduanya adalah called ya. Tinggal tambah ed. Bentuk ketiganya juga called. Tinggal ditambah ed. Kemudian ada bend. Bentuk keduanya adalah bend gitu. Bentuk ketiganya juga bend gitu. Kemudian kita lihat admit. Bentuk keduanya admitted. Bentuk ketiganya juga admitted. Jadi karena bentuk kedua dan ketiga ini sama, tinggal menambahkan ed saja di akhir, maka ini beraturan perubahannya gitu, tidak banyak berubah, sama gitu perubahannya. Jadi karena sama perubahan ini disebut dengan kata kerja yang beraturan atau dalam bahasa Inggrisnya regular verbs gitu ya. Untuk yang kata kerja yang tidak beraturan, kita lihat kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Kata dasarnya ini ya. Kita lihat perubahan bentuk keduanya, kemudian perubahan bentuk ketiganya. Apakah sama seperti regular verb ataukah berbeda gitu. Kita lihat ya. Ini kata dasarnya, kemudian ini verb 2, kata kerja bentuk kedua, ini kata kerja bentuk ketiga. Nah, kita lihat kata dasar yang become ya, become. Kemudian bentuk keduanya berubah jadi became. Kali ini pakai o ya, kali ini pakai a. Tuh. Artinya became, cara membacanya itu became. Jadi become, became. Kemudian bentuk ketiganya kembali lagi seperti yang semula ini, yaitu become lagi. Jadi bacaannya become, became, become. Nah, jadi kan nggak beraturan, nggak sama perubahannya, ya kan? Kemudian kita lihat draw. Kata dasarnya itu draw, kata bentuk pertamanya. Berubah di kata kerja bentuk kedua, dia berubah menjadi drew, ya. A-nya berubah jadi E, jadi drew bacaannya. Kemudian bentuk ketiga menjadi drawn. Jadi tidak ada yang sama di antara bentuk 1, 2, 3 ini. Nah, karena tidak ada sama ini disebut dengan irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan, ya kan? Kemudian kita lihat get, kemudian go, kemudian gotten, ya.
Ini bukan go sebenarnya ya, ini got ya, get, got, gotten gitu ya. Nah, dari ketiga ini tidak ada yang sama, ya kan? Kemudian ada juga fall, fell, fallen. Nah, gitu. Bentuk 1, 2, dan 3 ini tidak ada yang sama. Nah, karena tidak ada yang sama ini, maka disebut dengan kata kerja yang tidak beraturan. Nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja yang tidak beraturan disebut dengan irregular verbs. Itu ya bedanya regular verbs dengan irregular verbs. Gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa nanti suatu saat kita menemukan kata kerja itu berbentuk regular verb ataukah irregular verb gitu. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa itu kata kerja beraturan atau bukan gitu. Nah, cara mengetahuinya adalah kita banyak-banyak membaca dan kalau bisa dihafal ini. Ya, kalau bisa, tapi kalau lebih sering membaca, itu kita akan mengenali dengan sendirinya mana yang irregular verb dan mana yang irregular verb gitu ya. Nah, untuk yang irregular verb ini tidak bisa tidak kecuali kita menghafal atau kita bisa mengetahui dengan banyak membaca itu tadi. Karena ini tidak ada rumus tertentu untuk perubahan bentuk 2 dan 3 dari bentuk dasar yang irregular verb ini. Memang harus dihafal dan harus diketahui perubahannya itu ya begitu gitu ya, tidak beraturan gitu. Jadi kita memang harus hafal yang irregular verbs. Kalau regular verbs kan tinggal kita nambah ed aja di ujung gitu kan. Nah, kalau untuk irregular verb ini kita harus hafal. Kita harus tahu betul perubahannya gitu ya. Seperti become, became, become, do, draw, drew, drown gitu kan. Get, got, gotten, fall, fell, fallen. Nah, jadi itu memang tidak beraturan. Jadi memang kita harus hafalkan gitu ya. Nah, itu bentuk regular verb dan irregular verb. Ada bentuk kerja pertama, bentuk kerja kedua, kemudian bentuk kata kerja yang ketiga. Kemudian ada bentuk kata kerja pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan verb 1 atau verb 1, verb 2, atau verb 2, verb 3, atau verb 3. Begitu juga dengan ini. Gitu ya. Kemudian kita lanjut kepada contoh, the examples ya. Kita lihat untuk kata kerja bentuk pertama ini ada saya letakkan di sini ya. Tuh, verb 1 artinya kata kerja bentuk pertama. Verb 2 kata kerja bentuk kedua. Verb 3 kata kerja bentuk ketiga. Gitu. Nah, dari yang regular dengan irregular verbs tadi, saudara bisa memasukkan contohnya kepada nih simple present tense yang ada verb satunya, kemudian simple past tense yang ada verb 2-nya, dan present perfect tense yang ada verb 3-nya atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi dari bentuk tiga bentuk kata kerja dari regular verb dengan irregular verb tadi bisa dipakai di 3 tenses ini. 3 tenses ini adalah tenses dasar untuk memakai 3 bentuk kata kerja tersebut ya. Tenses dasar. Namun nanti ada tenses perkembangan yang lainnya seperti present perfect continuous, kemudian simple past continuous dan past continuous, past perfect dan lain sebagainya. Itu banyak sekali nanti yang mana itu tidak terlalu begitu banyak dibahas, tidak terlalu begitu tidak terlalu begitu kita prioritaskan karena nanti seiring berjalannya waktu itu nanti bisa. Sedangkan yang ini, yang 3 tenses ini adalah yang paling dasar. Yang paling dasar yang harus kita ketahui karena sering digunakan gitu ya. Jadi untuk bentuk pertama ini, verb 1 kita ada di tenses simple present tense. Seperti kita telah mempelajari di materi sebelumnya, bahwa simple present tense itu adalah, simple artinya sederhana, present ini adalah waktu sekarang. Tense itu tenses ya. Jadi simple present tense, tenses yang sederhana yang menyatakan bentuk sekarang gitu, yang menyatakan waktunya sekarang. Artinya tidak kemarin dan tidak yang akan datang, ya sekarang gitu ya. Nah, formulanya itu adalah ada verb 1 saja, kemudian subjek, kemudian verb 1 gitu ya. Atau subjek verb 1 dengan tambahan s atau es pada kata kerjanya ini. Verb satunya ini ditambah s atau es seperti yang telah kita pelajari di she, he, it, satu benda, satu orang, satu hewan kemarin ya. Nah, kita lihat contoh. I'll write a novel
ya. Untuk yang positifnya, I write a novel, saya menulis novel, ya. Untuk kata-kata tidaknya kita menambahkan don't. I don't write a novel, saya tidak menulis novel. Untuk menanyakan kita pindahkan do-nya ini ke depan, yaitu nih do-nya ya. Kemarin seperti yang telah dijelaskan kemarin, untuk menanyakan apakah di simple present tense itu memakai do ya atau does ya. Do I write a novel gitu. Apakah saya menulis novel gitu. Nah, kita lihat di contoh A ini pada bagian simple present tense kita memakai bentuk kerja pertama yaitu write ya. I write a novel. Saya menulis novel. Juga di sini juga write. Kata kerjanya bentuk pertama. Saya tidak menulis novel. Write. Apakah saya menulis novel? Nah, dari contoh ini kita memakai kata kerja bentuk pertama. Ya. Kata kerja bentuk pertama write, yaitu menulis. Nah, kemudian saya tambahkan di sini ada bentuk pertama, kerja pertama dengan tambahan s atau es. Seperti yang kita pelajari kemarin bahwa she, he, it, kemudian satu orang, satu benda, dan satu hewan itu, kalau subjeknya itu, nanti kata kerjanya itu bertambah s atau es gitu. Kita lihat di sini. Yang contoh B, ada she, ya, she, kemudian she. Nah, dari kata she ini, subjeknya she, maka verbnya atau kata kerjanya itu pakai s atau es. Kita lihat contoh. She writes. Awalnya writes, menjadi kita tambahkan s. Menjadi she writes. Jadi she writes a novel. Ya, dia menulis, dia perempuan menulis novel. Kemudian untuk mengatakan kata tidak, kita menambahkan doesn't. Ya, she doesn't. Oh, ini ketinggalan write-nya. Kita tambahkan sendiri. She doesn't write ya. She doesn't write a novel. Dia tidak menulis novel gitu ya. Nah, kenapa write? Write di situ nanti setelah doesn't itu tidak ada penambahan s. Seperti yang telah dijelaskan kemarin bahwa setiap ada doesn't atau does kata kerjanya s-nya hilang. Oke, masih ingat ya? Jadi she doesn't write a novel artinya dia tidak menulis novel. Nah, kemudian untuk menanyakan itu does, pakai does ya. Apakah itu untuk khusus untuk she, he, it, satu orang, satu benda, satu hewan kemarin. Jadi untuk menanyakan itu apakah pakai does. Apabila ada does atau doesn't, maka bentuk kata kerjanya yang ada s-nya itu hilang. Ya, seperti ini. Yang awalnya writes itu ada s, ketika kita tambah does, maka write-nya hilang s-nya ya. S-nya hilang. Jadi untuk menanyakan dengan kalimat does she write a novel? Apakah dia menulis sebuah novel? Yang s pada bentuk kata kerja pertamanya itu hilang ya di sini. Itu untuk simple present tense yang dipakai untuk waktu sekarang ya. Present itu sekarang. Makanya dipakai bentuk pertama. Yang disebut dengan simple atau sederhana itu ya kata kerjanya bentuk pertama. Simple kan gitu. Sederhana. Kata kerjanya nggak perlu 2, nggak perlu 3 gitu. Cukup 1, bentuk 1. Nah, itu sederhana namanya. Itu yang disebut dengan simple. Present itu ya waktu sekarang. Jadi simple present tense. Simple itu kita ingat kepada kata kerjanya sederhana yaitu bentuk pertama. Kemudian present itu waktu yang digunakan adalah sekarang begitu ya. Jadi tidak kemarin dan tidak yang akan datang. Jadi ketika saya mengatakan I write a novel, saya menulis novel. Kapan ini saya mengatakan kapan saya menulis novel itu? Ya sekarang. Dari mana kita bisa mengetahui kalau saya itu menulis novelnya sekarang? Ya dari kata kerja bentuk pertamanya ini. Ya, kalau ada kata kerja bentuk pertama berarti yang menulisnya kapan? Ya sekarang gitu ya. Kemudian I don't write a novel. I don't write a novel. Saya tidak menulis novel, sebuah novel gitu ya. Jadi, kapan saya tidak menulis sebuah novel ini? Ya sekarang. Dari mana kita bisa mendeteksi bahwa waktu saya tidak menulis novel ini sekarang? Ya dari write ini, yaitu kata kerja bentuk pertama gitu ya. Sampai sana paham ya? Jadi simple present tense itu adalah kata kerja yang simple, sederhana, yaitu bentuk pertama. Present itu yang waktunya sekarang gitu ya. Tidak kemarin dan tidak besok gitu. Oke, itu untuk kata kerja yang pertama. Kemudian kata kerja yang kedua, simple past tense, yaitu bentuk
kata kerja bentuk kedua bisa kita pakai di tenses yang simple past tense ya. Kita lihat di sini simple past tense, kita lihat ciri-cirinya itu past. Past itu kapan? Ya, waktunya past itu yang lalu atau yang sudah terjadi atau kemarin gitu. Itu past namanya. Kita lihat contoh di sini. Ya, untuk menyatakan masa lalu yang sudah kita lakukan yang kemarin-kemarin itu makanya bentuk kedua. Ya, bentuk kedua. Seperti kita lihat di regular dan irregular verb tadi, ada kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk kata kerja kedua itu kita gunakan di tenses past tense. Ya, jadi ini kita lihat contoh yang pertama. I wrote a novel. Ya, untuk pertama-tama kita lihat dulu. Ini adalah kata kerja yang kita pakai adalah write ya. Write, wrote, kemudian written. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di regular irregular verb tadi. Nah, kita cari mana write. Mana yang kata kerja write? Apakah di sini ada? Tidak ada. Oh, ternyata di sini. Oh, ternyata ini dia. Nih. Kata kerja bentuk pertamanya write, bentuk keduanya wrote, bentuk ketiganya written. Ya, ingat write, wrote, written. Tinggal kita melihat penggunaannya di sini. Ya, tinggal kita melihat penggunaannya tadi di contoh tadi. Kita lihat di sini ada write, kemudian wrote, kemudian written. Ya, write ini adalah kata kerja bentuk pertama, kemudian wrote kata kerja bentuk kedua, written kata kerja bentuk ketiga. Nah, gitu ya. Jadi, yang bentuk kedua ini tadi kita gunakan di simple past tense. Kita lihat contohnya. I wrote a novel. Saya menulis sebuah novel. I didn't write a novel. Saya tidak menulis sebuah novel. Kemudian saya bertanya, did I write a novel? Apakah saya menulis novel? Ya. Kita lihat di sini kata kerjanya adalah bentuk kedua. Ya. Ketika saya mengatakan I wrote a novel, saya menulis novel pakai kata kerja wrote, itu kapan saya menulis novelnya? Ya kemarin dong, ya yang sudah lalu gitu, yang telah lalu, waktunya kemarin gitu. Dari mana kita mengetahui kalau saya menulis novel itu kemarin, bukan sekarang, bukan besok? Ya dari kata kerja bentuk keduanya ini. Ya, I wrote a novel. Jadi dari kata kerja bentuk kedua ini menunjukkan kejadiannya itu yang telah lalu. Ya. Tuh. Nah, kemudian untuk past tense ini, untuk mengatakan tidak adalah pakai didn't, ya. Did not, gitu, singkat jadi didn't. Untuk menanyakan itu pakai did. Ya, itu kata dasar dari bentuk pertama do, kemudian bentuk keduanya did, ya. Kemudian bentuk ketiganya done. Gitu ya. Nah, do, did, done. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, ketika kita memakai di simple present tense yang bentuk pertama ini ya, kita memakai do nih, ya kan? Kita memakai do. Kita lihat di sini ada do, ya. Kemudian ketika kita memakai did itu bentuk kedua, adanya di mana? Di simple past tense ya. Kita makanya pakai did. Kita lihat di sini kan ada did, ya, did, ya. Kemudian done ini bisa kita pakai di bentuk ketiga ini. Misalnya have done gitu. I have done, saya sudah melakukan gitu. Do, did, done itu sebenarnya artinya melakukan ya. Tapi kalau untuk di kata bantu dasar ini, itu do, did, done itu dipakai untuk kata tidak dan apakah gitu ya. Kita lihat di sini. Setiap ada do, did, ya, setiap do atau did di simple present atau simple past tense itu kata kerja bentuk pertama itu dirubah kembali ke bentuk kata kerja bentuk kedua dirubah kembali ke bentuk pertama gitu. Contoh nih di sini, ya. Kita lihat di sini I wrote. I wrote itu kata kerja bentuk kedua. Nih wrote. Ya. Kata kerja bentuk keduanya wrote. Nah, ketika dimasuki oleh didn't, wrote-nya ini berubah menjadi kata kerja bentuk pertama, write ya. Kenapa berubah jadi bentuk pertama? Karena did ini sudah bentuk kedua. Jadi tidak boleh ada dua kata dalam satu kalimat itu yang berbentuk kata kerja kedua, tidak boleh ya.
Seperti wrote ini kata kerja bentuk kedua, did juga kata kerja bentuk kedua. Kan tidak boleh I didn't wrote, tidak boleh. Karena ada dua kata kerja yang sama bentuknya, yaitu bentuk kata kerja yang kedua gitu ya. Jadi ketika ada kata kerja yang kedua dimasuki oleh did ini, maka kata kerja yang kedua setelahnya itu berubah menjadi bentuk pertama ya. Jadi I didn't write a novel. Yang seharusnya itu kita namakan did di sini harusnya kan I did gitu, I didn't wrote harusnya gitu kan. Tapi karena aturannya setiap ada didn't, did itu, maka yang kata kerja bentuk kedua itu berubah jadi bentuk pertama. Jadilah dia I didn't write a novel. Begitu juga did, ya kan? Harusnya di sini wrote, seperti kita lihat di sini wrote. Did I wrote? Apakah saya menulis sebuah novel? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena did ini kata kerja bentuk kedua, kemudian wrote ini kata kerja bentuk kedua. Ketika ada did ya, ketika ada did, maka kata kerja bentuk kedua yang lain itu mengalah. Dia berubah jadi kata kerja bentuk pertama itu ya, right. Jadilah dia did I write a novel? Apakah saya menulis sebuah novel gitu ya. Gitu. Jadi kapan ketika saya mengatakan I wrote a novel, itu kapan terjadinya? Ya kemarin gitu ya. Itu bisa kita deteksi dari kata kerja bentuk keduanya itu yang menyatakan waktu kemarin gitu. Itu untuk subjek yang I, you, they, wish, I, you, they, we atau dua orang, dua benda, dua hewan. Sedangkan she, he, it gitu, itu juga tidak ada penambahan s ya. She, he, it satu benda, satu hewan, kemudian satu benda, satu hewan, yang seperti kita pelajari kemarin. She, he, it satu orang, satu benda, satu hewan. Nah itu di past tense bentuk kedua ini itu tidak ada penambahan s. Yang ada penambahan s itu hanya ada di bentuk waktu sekarang. Kita menyatakan waktu sekarang yang memakai bentuk kata kerja pertama. Tapi kalau kita memakai kata kerja bentuk kedua, baik itu dari kata kerjanya itu sendiri ataupun did-nya ya. Kan bentuk kedua tuh itu tidak memakai s atau es ya, gitu. Kita lihat di sini. She wrote a novel. Kan harusnya pakai s tuh. Nah, karena dia bentuk kedua wrote-nya, maka tidak pakai s, ya. Jadi maka dia menjadi she wrote, bukan she wrote, gitu ya. She wrote a novel. Kemudian untuk mengatakan tidak, tinggal tambahkan didn't. She didn't. Ingat, setiap ada didn't atau did, kata kerja selanjutnya itu mengalah menjadi bentuk pertama, ya. Bentuk keduanya ini mengalah jadi bentuk pertama. Ya, kemudian untuk mengatakan apakah dia perempuan itu menulis sebuah novel, kita memakai did juga untuk apakah. Ya, did she write a novel? Kita lihat di sini, setiap ada did, yang kata kerja wrote itu harus mengalah. Did ini kata kerja bentuk kedua, wrote juga bentuk kedua, maka setelah ada did yang bentuk kedua ini, maka kata kerja kedua yang lainnya itu mengalah menjadi kata kerja bentuk pertama, ya, berubah. Jadi did she write a novel? Ingat, tidak ada penambahan s atau es di past tense atau bentuk kata kerja kedua. Gitu ya. Nah, itu untuk penggunaan kata kerja bentuk kedua. Kemudian penggunaan kata kerja bentuk ketiga itu adalah di present perfect tense ya. Kita ingat kata kuncinya adalah perfect. Ya. Perfect itu artinya lengkap, komplit, sudah selesai gitu ya. Jadi ketika kita menyatakan suatu pekerjaan itu selesai, maka itu namanya tenses perfect ya. Rumusnya ada have, ada has, kemudian ditambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga. Gitu. Nah, have ini untuk siapa? Has ini untuk siapa? Have ini untuk I, you, they, we. I itu saya, you kamu, they itu mereka, we kami atau kita. Kemudian dua orang atau lebih, dua benda atau lebih, dan dua hewan atau lebih. Itu pakai have. Sedangkan has itu dipakai untuk she, he, it,
yaitu dia perempuan, dia laki-laki, dan itu benda atau hewan. Kemudian satu orang, satu benda atau satu hewan, itu makanya has, ya. Nah, apa arti have dan has ini? Karena dia perfect, ya, artinya kita sudah melakukan, sudah sempurna, pekerjaan kita sudah selesai. Nah, itu diciri-cirikan, cirinya adalah have atau has. Karena dia sudah melakukan sesuatu dan sudah selesai, sempurna, maka arti have, has adalah sudah, ya. Sudah. Ingat, kalau ada have atau has, kemudian digandengkan dengan kata kerja bentuk ketiga, itu artinya sudah. Kita lihat contoh. Ya, I have written. Ada have di sini. Kemudian ada bentuk ketiga di sini, kata kerja bentuk ketiga, written. I have written. Nah, ketika have atau has ini ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga, maka artinya itu adalah sudah, ya. Tuh, sudah. Nah, jadi I have written a novel, saya sudah menulis sebuah novel. Ya, untuk mengatakan belum, kan kalau sudah kan lawannya belum. Nah, kalau belum, kita tinggal menambahkan not saja. Jadi, I have not written a novel. Harusnya di have ini sudah, karena ada not-nya maka menjadi artinya belum, gitu ya. Jadi, I have not written a novel, saya belum menulis sebuah novel. Kemudian ketika bertanya, sudahkah saya menulis novel? Itu bahasa Inggrisnya, have I written a novel? Tetap, rumusnya ada have atau has, kemudian digandengkan dengan kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya. Jadi, perfect itu untuk pekerjaan yang sudah selesai, yang sempurna, yang sudah rampung, itu perfect namanya. Karena kita sudah selesai, sudah rampung pekerjaan kita, maka kita memakai arti sudah, ya, sudah, gitu. Jadi, I have written a novel, saya sudah menulis sebuah novel. Ketika memakai she, he, it, dia memakai has, ya nih, has untuk subjek atau pelaku she, he, it, satu orang, satu benda, atau satu hewan. Itu pakainya has. Jadi, she has written a novel. Dia perempuan telah menulis atau sudah menulis sebuah novel. She has not written a novel. Dia perempuan belum menulis sebuah novel. Apakah dia perempuan menulis novel? Has she written a novel? Gitu ya. Jadi itu. Jadi apa bedanya present perfect tense dengan simple past tense? Yang ini dilakukan waktu pekerjaannya kemarin, sedangkan ini waktu pengerjaannya sudah, gitu kan. Artinya sama-sama kemarin, gitu kan. Ketika kita sudah melakukan berarti ya sudah berlalu, gitu. Seperti saya sudah menulis novel. Berarti kapan saya sudah menulis novelnya? Ya nggak tahu, apa kemarin, apa tadi pagi, gitu kan. Jadi intinya setiap ada kata sudah berarti yang sudah berlalu. Nah, jadi past tense juga begitu. Yang sudah berlalu. Pekerjaan yang sudah berlalu. Jadi karena sama-sama sudah berlalu, sama-sama masa yang telah lalu, apa yang menjadi perbedaan di antara dua ini? Yang menjadi perbedaan adalah yang di simple past tense ini tidak ada kata sudah, ya. Tidak ada kata sudah. Contoh, I wrote a novel. Saya menulis sebuah novel. Tidak ada kata sudah, ya kan? Nah, cuman dia mengatakan saya menulis sebuah novel. Mengatakan kalimat itu saja kita sudah bisa mendeteksi bahwa dia menulisnya kapan, gitu. Oh, ternyata dia menulisnya kemarin atau tadi pagi. Dari mana kita mendeteksi bahwa dia menulis novel itu kemarin atau tadi pagi? Ya dari kata kerja bentuk keduanya itu, ya. Kemudian di present perfect tense itu memang harus ada kata sudahnya, gitu ya. I have written a novel. Saya sudah menulis sebuah novel, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau di past tense tidak ada kata sudah, kalau di present perfect itu ada kata sudahnya, gitu ya. Seperti misalnya, saya sudah belajar. Kita lihat di situ. Belajar apa bahasa Inggrisnya? Belajar adalah study, ya. Study. Kalau dijadikan ke bentuk ketiga nih, kita harus menjadikan ke bentuk ketiga kalau mau pakai perfect. Study itu bentuk ketiganya tinggal menambahkan ed, ya. Studied gitu. Studied gitu ya. Studied.
Jadi kalau kita mengatakan I studied gitu, I studied English, ya, saya belajar bahasa Inggris gitu. Nah, ketika saya tidak memakai have gitu ya, I studied English, itu saya memakai tenses yang mana? Ini dong ya, karena studied itu bentuk kedua. Nah, I studied English, kapan saya belajar bahasa Inggrisnya? Ya, kemarin atau yang telah lalu gitu. Dari mana kita mendeteksi bahwa saya belajar bahasa Inggris itu yang telah lalu? Ya, dari kata kerja bentuk kedua yang saya pakai, yaitu study menjadi studied gitu ya. Kemudian ketika saya mengatakan I have studied English, ya, saya pakai have, kemudian bentuk ketiga I have studied English. Artinya adalah saya sudah belajar bahasa Inggris gitu. Dari mana kita mengetahui kalau itu artinya sudah? Karena saya pakai have. Kenapa have itu artinya sudah? Karena dia bergandengan dengan kata kerja bentuk ketiga I have studied gitu. Nah, kalau have-nya ini tidak bergandengan dengan kata kerja bentuk ketiga, maka have-nya atau has-nya itu bukan berarti sudah, ya, tetapi punya. Seperti misalnya I have pen, saya punya pena. Kenapa have di situ artinya punya? Karena pen setelah have itu bukan kata kerja bentuk ketiga. I have pen, maka dia berarti mempunyai arti punya. Saya punya pena gitu. Tapi kalau ada have atau has, kemudian setelahnya ada kata kerja bentuk ketiga, itu sudah dipastikan artinya sudah. Ya, seperti I have studied, saya sudah belajar. Kemudian I have written, saya sudah menulis. Kemudian kita buat makan bahasa Inggrisnya eat. Bentuk keduanya ate. Bentuk ketiganya eaten gitu. Misalnya kita pakai bentuk ketiga di sini pakai have. I have eaten. Saya sudah makan gitu ya. Jadi itu have atau has digandengkan dengan bentuk ketiga artinya adalah sudah gitu. Oke, itu materi kita pada pagi hari ini. Sorry, bukan pagi tapi siang. Materi kita pada siang hari ini yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple present perfect tense gitu ya. Jadi bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Bentuk pertama tadi adalah menyatakan bentuk sekarang, waktunya sekarang, memakai kata kerja bentuk pertama yang kadang pakai s atau es gitu, tergantung subjeknya siapa, pelakunya siapa gitu ya. Kemudian simple past tense itu adalah kejadian yang telah lalu, telah berlalu, atau pagi tadi, apakah kemarin, apakah minggu lalu. Nah, intinya dia yang sudah berlalu, tetapi tidak ada kata sudahnya ya. Kemudian present perfect tense itu adalah yang sudah berlalu juga, tetapi ada kata sudahnya gitu ya. Saya sudah melakukan ini, saya sudah ini, saya sudah itu gitu ya. Jadi itu penggunaan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Namun ada nanti penggunaan kata kerja bentuk ketiga dalam kalimat passive voice itu beda pembahasan gitu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit membingungkan ini bisa dicerna dengan baik gitu ya. Karena bentuk kata kerja pertama, kedua, ketiga itu ada namanya regular verb, kata kerja beraturan, dan ada yang irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, cara penggunaannya ya di tiga tenses ini. Kalau kita sudah menggunakan di tiga tenses ini dengan benar, maka insya Allah kita bisa 80% bisa berbicara dalam bahasa Inggris ya. Tinggal kita mengetahui tensesnya ini, kemudian kita bisa mempraktekkan dalam speaking gitu. Oke, terima kasih, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.